Kalau ibu dek beradik banyak, minimal iuran memberangkatkan ibu kita naik haji. Naik haji nih Bu, biayanya hanya 25 juta, bukan 100 juta. Nanti menjelang berangkat dari 25 itu ibu bisa tambah lagi, biasanya 9 juta. Ibu yang saya hormati, mungkin di antara ibu ini ada yang tidak diasuh oleh orang tuanya secara maksimal. Ibu menganggap emak saya tak baik. Ibu menganggap ibu saya tak mengasuh saya. Saya hidup oleh kakek saya. Saya hidup oleh nenek saya. Saya hidup dari orang ke orang. Saya sekolah tidak disekolahkan orang tua. Sekarang saya ingin aja ibu hitung-hitungan. Berapa sih pengorbanan ibu itu terhadap anak? Kita langsung di ujung saja. Air susu ibu menurut dokter, Bu ya, ibu itu menyusui anaknya sehari semalam, Bu ya, itu 8 sampai 12 kali. Per hari itu 800 mili sampai 1 liter per hari. Anggaplah air susu ibu kita minum itu 1 liter per hari. Kalau nyusu 1 tahun saja, tapi zaman dulu lebih 1 tahun ya. Ya, 1 hari itu sudah 365 hari. Anggaplah kita disusui 400 hari. Berarti susu ibu yang kita minum 400 liter. Kalau kita tanya berapa harga susu itu? Kalau ibu hitung, susu bebelak yang harganya biasa, bukan yang mahal ya, yang tanggung, anggaplah 100.000. Yang 100.000 itu yang murah. Ibu kalikan saja 100 kali 400. Pulang nanti buka kalkulator. Menurut dokter, kelebihan susu ibu itu 600 kali lipat daripada susu sapi. Jadi tinggal ngitung, susu ibu saja harganya 100 kali 400 kali 600. Itulah nilai dari susu ibu pada anak. Belum lagi yang lain. Oleh karena ibu ini pengorbanannya luar biasa. Ibu bayangkan, ketika kita dalam kandungan, ibu minum, otomatis diminum anaknya. Makanya ketika ibu dalam anak punya anak, pergi ke bidan, Bu, makannya yang sehat, minumnya yang sehat. Karena yang dimakan emaknya itu otomatis dimakan anaknya. Berarti kita telah minum darah ibu, ya, daging ibu, atau ibu telah menghidupi kita melalui yang namanya tali pusar itu selama 9 bulan lebih. Artinya kalau ibu kita maaf dulu ya, seperti para PSK begitu dilahirkan langsung diberikan kepada orang, tidak boleh seorang anak itu benci dengan emaknya seperti apapun kondisi emaknya. Mengapa? Terlalu banyak wanita di sana begitu ketahuan hamil langsung digugurkan. Intinya ibu tidak membunuh anaknya saja luar biasa jasanya untuk kita. Saya ulangi, tidak membunuh kita saja, jasa ibu tidak bisa dibandingkan dengan uang 1 miliar. Siapapun ibu kita, mau baik atau tidak dengan kita mau diurus apa tidak oleh emak kita, selama ibu kita tidak membunuh kita, itulah sorga kita. Bisa dipahami ya? Karena banyak anak ini tak suka dengan emaknya karena kelakuan orang tuanya tidak baik. Memang juga tidak bisa dipungkiri, kalau mamanya tidak baik, anak juga tidak baik. Tetapi kita sebagai orang yang paham ilmu, Bu ya, jangan ikut-ikutan. Andaikan orang tua pindah agama sekalipun, anak tetap hormat atau durhaka? Hormat. Kan dosa yang paling besar di dunia ini kan syirik. Betul apa tidak? Kalau ibu tidak memberikan nafkah, dosa kecil. Ibu tidak menyusui anaknya, dosa kecil. Ibu tidak mengurus anaknya, dosa kecil. Dosa yang paling besar itu menjadi kafir. Bayangkan.
ibu kita menjadi kafir pun anak tidak boleh menyakiti orang tua. Apalagi sekedar tidak menafkahi. Karena banyak juga orang tua kita yang tidak menafkahi anaknya. Banyak. Oleh karena itu saya berharap kepada ibu-ibu, jadilah wanita yang terbaik. Tapi harapan saya, ya, ibu, jadilah ibu yang baik. Sebab kalau ibu tak baik dengan anak, Bu, biasanya anak akan hambar dengan ibunya. Apa itu hambar? Tak mau mendoakannya. Nah, itu penting ibu tuh nanti tuh. Ibu ini butuhnya bukan ketika masih hidup. Kalau ibu masih hidup, anak degil terserahlah. Anak kurang ajar enggak apa-apa. Yang paling penting bagi kita, Bu, setelah meninggal dunia. Sekurang ajar apapun anak kita, kalau ibu tetap baik, ketika ibu mati, disitulah anak baru sadar. Maka ada istilah baru terasa ketika ibunya telah tiada. Jadi maksud saya, sekurang ajar apapun anak, ibu tenang aja, senyum saja, cuek saja, jangan mengeluarkan kata-kata sumpah yang tidak baik. Anak itu nanti akan tahu, akan sadar juga, akan menganggap mamanya baik juga. Kapan dia sadar? Sadarnya ketika ibunya telah tiada. Telah tiada itu bagaimana maksudnya? Kalau anak perempuan telah punya suami, nanti dia punya anak, emaknya di Jawa, anaknya merantau ke Batam, punya suami yang tak baik, punya anak yang kurang ajar. Oh betul, kata mama saya. Baru sadar dia, karena telah menjadi mama, gitu loh. Jadi makanya Bu, anak ini biasanya ya, pengalaman saya menyelesaikan konflik, kadang-kadang kurang ajar ini kan sebelum nikah. Setelah nikah nih baik juga. Itu satu Bu ya. Yang kedua, ibu juga jangan terlalu beranggapan kalau anak saya tak baik selamanya. Tahu nggak ibu? Kalau anak ibu 5, sudah takdir Allah, tak mungkin jadi semua. Ibarat telur ayam tuh Bu, 5-nya ada yang busuk 1. Cuman persoalannya siapa yang busuk, kita pun tak tahu juga. Tapi kadang-kadang Bu, yang busuk itu penting supaya mau ngurus kita. Kalau anak ibu sukses semua Bu, tak ada yang mau ikut emaknya. Merantau semua, yang satu jadi dokter ke Kalimantan, yang satu jadi tentara di Jakarta, yang satu dapat suami pengusaha ke Aceh. Ibu dengan siapa di rumah? Tak ada yang bakal ngurus. Yang ngurus kita nih Bu, anak kita yang bodoh juga, yang sekolah tak naik, itulah yang nemani kita nyuapi makan. Oh ya, kan itu juga. Maka kadang-kadang penting juga anak bodoh ini yang tapi satu aja gitu kalau bisa. Iya, iya jangan semua, supaya ada yang ngurus kita Bu. Kalau anak pintar itu Bu, tak mau ngurus kita ini. Makanya kalau bisa ada yang bodoh 1 aja itu Bu, supaya dampingi ibu makan, nyuapi. Nanti anak-anak yang pintar itulah yang iuran. Kirim dengan anak kita yang bodoh itu, nak, bagaimana kondisi mama? Kurang sehat kakak, tolong kirimi duit. Kata anak yang kaya, ini ada duit 1 juta dek, kasih mama ya. Iya, memang perlu juga orang yang tak bisa apa-apa ini, supaya ngurus mama kita. Kalau anak pintar semua Bu, ya Allah Bu, ibu tahu tak cerita yang di Magelang, yang mama bapaknya meninggal ketahuan setelah berapa hari sampai busuk tuh kan, ingat ya? Semua merantau. Nah Bu ya, 15 hari, nah ada orang ronda. Ibu baca koran masih ada itu. Ada orang, ini kenapa ibu nih kok lampu tak dimatikan? Rupanya dah mati. Gampang sebenarnya. Selama ini yang mengurus istrinya yang stroke itu suaminya. Tiba-tiba bapaknya kena penyakit jantung. Makanya lebih duluan busuk bapaknya. Nah setelah bapaknya meninggal, ini namanya dalam keadaan stroke. Ya lama-lama mati juga lah. Itu kan? Nah itu maksud saya, kenapa bisa seperti itu? Anak sukses semua. Memang perlu juga lah kayak ibarat telur yang busuk 1 tadi itu. Tapi harapan kita ya. Tapi itulah kenyataan Bu. Apa yang saya sampaikan ini Bu,
Allah tuh punya rencana yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Ibu kan beranggapan anak saya harus sukses semua. Lu sukses semua nanti jadi bupati, ditangkap KPK lagi. Yang ini jadi ditangkap polisi lagi. Memang kadang-kadang orang bodoh tuh lebih selamat juga daripada yang lain. Oh kamu, saya ngomong seperti ini Bu, supaya Ibu dapat anak seperti apapun tenang aja, karena Allah lebih tahu daripada yang tidak kita ketahui. Tugas Ibu kan berdoa terus menjadi anak yang soleh, ibu yang baik. Amin Allahumma. Amin. Mari kita sama-sama doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabatan qoblal maut wa rahmatin dal maut. Allahumma hawin alana fi syukratil maut wa najata minan nari wal afaidul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami majelis taklim, berzikir, membaca Al-Quran dan mendapatkan tausiah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami, ayah dan ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang masih hidup ya Allah diberikan kelancaran rezeki, diberikan panjang umur ya Allah. Dan yang telah tiada, Engkau ampuni semua dosa-dosanya dan Engkau tempatkan di surga yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur ya Allah punya ayah ibu yang baik. Ibu yang telah melahirkan kami, yang telah mengandung kami selama 9 bulan. Kami bersyukur ya Allah, terlalu banyak ibu di luar sana ya Allah yang membunuh bayinya dalam kandungan, minum obat, minum racun, dan digugurkan, diaborsi ya Allah. Beda dengan ibu saya, sayang denganku ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda Ibu. Terima kasih Engkau telah membiarkan aku hidup. Ibu, terima kasih Engkau telah membiarkan aku bisa seperti sekarang ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Allah, Engkau telah ciptakan seorang laki-laki yang luar biasa. Itulah ayahku, pergi pagi, pulang sore, bahkan kadang tidak pulang ya Allah. Ternyata untuk cari uang, untuk cari makan, agar kami bisa sekolah, agar kami bisa hidup seperti kebanyakan orang. Terima kasih ayah, Engkau telah berjuang demi anak. Kami berjanji ayah, kalau Engkau meninggalkan aku terlalu cepat, kamilah yang akan menyekolahkan adik-adik ayah. Kamilah yang akan merawat ibuku ayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami rezeki yang cukup, berikan kepada kami kesehatan. Kami berniat ya Allah, mulai hari ini menabung, ingin menghajikan ayah dan ibu kami ya Allah. Kami ingin mengajak orang tua kami ya Allah tawaf di Ka'bah. Kami ingin mengajak orang tua kami syai di Masjidil Haram. Kami ingin mengajak orang tua kami ziarah ke makammu ya Rasulullah bersama ibu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kabulkan permohonan kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, jangan siksa ya Allah. Sampai akhir hayatnya kami sebagai anak belum bisa berhasil membahagiakan ya Allah. Bahagiakanlah orang tua kami bersamamu. Bukankah doa anak Engkau kabulkan ya Allah? Maka kabulkan doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkan ibu kami dan ayah kami di dalam sorgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan siksa ayah ibu kami ya Rob. Suatu saat pertemukan lagi kami dengan ayah ibu kami ya Allah. Kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.